pada konteks yang lebih panjang. Id kembali itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bukan kapan dan di mana ketika kita dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya, tapi bagaimana kondisi kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kondisi kita dalam berlumuran dosa, atau kita adalah hambanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsiya bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita, Allah perkenankan kita untuk hadir pada puncak 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Setelah 9 hari kemarin kita banyak mengisi hari-hari di awal 10 hari bulan Dzulhijjah itu dengan memperbanyak amal solih. Sungguh kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah yang maha besar dan segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 9 hari yang penuh perjuangan kemarin kita isi dengan banyak beramal solih, sebagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dalam sabda beliau, ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar. Tidak ada hari-hari di mana amal solih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jal daripada hari-hari yang 10 ini. Faqalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah tidak juga jihad di jalan Allah? Ya Rasulullah, qol, lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak juga setara dengan jihad fi sabilillah, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai, kecuali orang yang berjihad itu berjuang dengan jiwanya, berjuang dengan hartanya, dan dia tidak kembali, artinya dia mati syahid dan dia tidak membawa apa-apa dari harta yang dia keluar dengannya itu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puncak 10 hari di awal-awal hari Dzulhijjah ini adalah Idul Adha, atau dikenal juga dengan nama lainnya itu Idul Kurban.
Id berasal dari kata ada yaudu yang artinya kembali atau pulang. Ada yaudu. Kurban itu artinya koruba, mendekatkan diri kepada Allah. Kurbanan itu adalah isim tafdil dari koribun, dekat. Kurbanan sangat dekat. Idul Kurban berarti puncak dari Dzulhijjah hari ini adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yaudu, kalau tempat kembalinya adalah ma'adun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Muhammad. Kemudian engkau mengajarkan, menyampaikan Al-Qur'an ini kepada umatmu, umat akhir zaman ini. Laradduka ila ma'ad. Sungguh akan mengembalikan kamu, memanggil kamu ke tempat kembali. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Mi'ad berarti waktu kembali. Kalau sudah tiba waktu kembali bagi seorang hamba, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyelisihi waktu kembali kepada seorang hamba. Pada konteks yang lebih panjang, Id kembali itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bukan kapan dan di mana ketika kita dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya, tapi bagaimana kondisi kita ketika pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kondisi kita dalam berlumuran dosa, atau kita adalah hambanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya menginginkan kita semua untuk kembali kepada Allah dalam kondisi yang dekat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 jalan yang disiapkan oleh Allah kepada kita hamba-hambanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di hari-hari di dalam bulan Dzulhijjah ini. Jalan yang pertama yang Allah berikan adalah mengundang hamba-hambanya untuk hadir menjadi tetamu Allah. Tamu-tamu Allah, para hujjaj, mengunjungi Baitul Haram untuk menunaikan ibadah haji di Arafah. Dalam sebuah hadisnya yang sangat masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji itu hakikatnya adalah Arafah. Apa yang dilakukan para jamaah haji pada saat hari Arafah itu? Mereka melakukan wukuf di padang Arafah. Mereka bermuhasabah, mereka berkontemplasi di hari itu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melantunkan doa-doa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para tetamu Allah, hamba-hamba Allah yang diizinkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk koruba, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul di Arafah di 9 Dzulhijjah hari kemarin, bukan datang untuk duduk diam termenung mengantuk, tetapi mereka berkontemplasi, mereka merenungkan apa hal-hal yang selama ini menghalangi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menjadi orang-orang yang datang terlambat ke masjid? Iqamat sudah dikumandangkan, tapi mereka selalu hadir dalam keadaan terlambat. Apa yang menghalangi mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rumahnya dekat dengan masjid? Ketika Bilal mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, tapi mereka terhalang untuk hadir di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka merenungkan di hari di Arafah itu, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak anak-anak kecil yang usia 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah fasih membaca Al-Quran, bahkan mereka menghafal Al-Quran,
hatam membaca Al-Quran berkali-kali. Tapi kita di usia yang 50 tahun, 40 tahun, bahkan diberi Allah usia 70 tahun, terhalang untuk mempelajari Al-Quran, bahkan terhalang untuk membaca dan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila seorang hamba sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mendekat ke Baitullah, apalagi sarana yang tidak digunakan, yang harus dioptimalkan oleh seorang hamba ini untuk mendekat kepada Allah, untuk membuang jauh-jauh perasaan-perasaan, sikap-sikap, perilaku yang menghalangi mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ia selesai wukuf di Arafah, ia merenungkannya di Musdalifah, kemudian ia melontarkan Aqabah, sebab-sebab, akibat-akibat yang menghalangi ia selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia lontarkan Jumratul Aqabah, ia lemparkan penyakit-penyakit malas, ia melemparkan penyakit-penyakit sombong, ia buang jauh-jauh. Ia lemparkan sambil ia berkata, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ia meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan nama Allah, dan hanya dengan Allah yang maha besar ia bisa membuang jauh-jauh sikap malas, sikap-sikap dan perilaku yang menghalangi dirinya untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepat setelah ia menyelesaikan melontar jumrah Aqabah, lalu ia menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala lalu ia berjanji, aku ya Allah, setelah merenungkan banyak sekali kesalahan, meminta ampun kepada Engkau ya Allah. Aku dengan kekuatan namamu ya Allah, dan Engkau yang maha besar ya Allah, berjanji dan bertekad hari ini aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya ini. Sesungguh ibadahku, kurbanku, bahkan hidupku dan matiku, aku berjanji hanya untuk Engkau ya Allah, lillahi rabbil alamin. Ikhwani kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang membuang jauh-jauh sikap jelek di dalam dirinya, maka ia mulai menanamkan kebaikan, yang kebaikan itu dalam bahasa Arab disebut albir. Dan orang yang melekat kebaikan di dalamnya disebut al-mabrur. Maka sebagaimana janji Rasulullah alaihi salatu wassalam, wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, haji yang berhasil merontokkan nilai-nilai kejelekan dalam dirinya, dan ia istiqomah sepulang dari ibadah haji, ia senantiasa melakukan amal-amal kebaikan. Wal hajjul mabrur raisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu Allah tahu tidak semua di antara hamba-hambanya ini mampu untuk menunaikan ibadah haji. Tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Mungkin ada yang sedang dalam waiting list, atau memang sedang menabung, atau memang tidak mampu sama sekali untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Allah dengan maha rahman dan rahimnya lalu menyiapkan satu ibadah di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah kurban. Kurban yaitu menyembelih hewan kurban. Kurban tadi berasal dari kata qoruba, yaitu dekat. Dengan kurban itu, dengan menyembelih kurban itu, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah ibadah yang dilakukan oleh kurban, bahkan tata caranya diletakkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam hampir serupa dengan ibadah haji. Ketika seorang hujjaj sudah berpakaian ihram, maka ia dilarang untuk memotong seluruh rambut yang melekat dalam tubuhnya. Ia dilarang untuk bahkan memotong kukunya.
Dan kita yang telah berniat berkurban persis ketika 1 Dzulhijjah tiba. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan dalam hadisnya, "Idza ra'aitumu hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Kalau salah seorang di antara kalian telah menyaksikan datangnya hilal, masuknya sehari 1 di bulan Dzulhijjah, lalu ia memang sudah berniat untuk berkurban, maka ia dianjurkan untuk tidak memotong rambut yang ada di tubuhnya, dan ia dianjurkan untuk tidak memotong kukunya. Apa hikmah di balik berpakaian ihram para hujjaj, kemudian tidak memotong kuku dan rambutnya? Apa hikmah yang sama yang diberikan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah kurban agar tidak memotong rambut dan kukunya? Agar ketika Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang pergi haji ini, agar ketika Allah memberikan ampunan kepada para pekurban, hamba-hamba yang berkurban ini, bukan hanya ruhnya, jiwanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga semua anggota tubuhnya, termasuk ujung rambutnya dan ujung kukunya. Masya Allah, ini ibadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang belum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah, kepada kita yang belum diberi kemampuan untuk beribadah haji di bulan Dzulhijjah ini. Lalu lihatlah ibadah kurban itu. Ketika hewan kurban itu disembelih, yang menyembelih kurban itu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ucapan yang sama yang dilontarkan oleh para hujjaj ketika mereka melontarkan Jumratul Aqabah, Bismillahi Allahu Akbar. Dengan ucapan itu para hujjaj melemparkan penyakit-penyakit yang menghalangi dirinya. Dengan ucapan itu mereka yang berkurban, Bismillahi Allahu Akbar, menyaksikan hewan kurbannya dipotong, berazam kepada dirinya untuk menyembelih sifat-sifat hewani yang selama ini menghalangi dirinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan balhum adol, bahkan sifat-sifat yang lebih mengerikan lagi daripada sifat-sifat hewani tersebut. Kalau sapi itu makan rumput, maka manusia makan aspal, manusia makan gunung, manusia makan besi, manusia makan emas. Dan emas itulah, aspal itulah, besi itulah yang membuat manusia lalai dan lupa, terhalang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-harinya sibuk digunakan untuk mengejar yang namanya kekayaan dunia. Lalu tepat persis ketika hewan kurban itu telah disembelih, maka orang yang berkurban dianjurkan untuk menghadap kiblat, berdoa dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa yang dibaca? Sama persis dengan doa para hujjaj ketika mereka menyelesaikan melontar Jumratul Aqabah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu Allah tahu ada di antara hamba-hambanya tidak mampu berangkat haji. Lalu tahun ini tidak mampu berkurban, tahun kemarin tidak mampu berkurban. Memang ini hamba-hamba yang diuji oleh Allah. Dan dalam ujian kesempitan rezeki, mereka masih mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu betul tidak ada sereceh pun rupiah, tidak ada sedikit pun tabungan yang bisa dikeluarkan untuk membeli kambing, untuk iuran sapi, untuk berkurban di tahun-tahun sebelumnya, di tahun ini. Maka Allah siapkan satu ibadah di hari persis di hari Arafah, di tanggal ke-9, di hari ke-9, di hari Arafah, pada saat para hujjaj, para tetamu Allah yang mampu berangkat mendekatkan diri ke Baitul Haram, mereka mendekatkan diri melakukan wukuf di Arafah. Kita hamba-hamba Allah yang tidak mampu kemudian diberi kelapangan oleh Allah untuk beribadah, yaitu saumu Arafah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, siyamu yaumi Arafah,
puasa hari Arafah, aku harapkan dari Allah ayyukaffiras sanatal lati qablahu wasanatal lati ba'dahu. Aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Setahun yang akan datang ia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ia dalam dosa dan kemaksiatan. Tapi lihatlah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat yang dikeluarkan oleh lisan baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Siyamu yaumi Arafah. Puasa di hari Arafah. Rasulullah meletakkan kalimat Arafah untuk mengingatkan kepada kita yang berpuasa di hari kemarin bahwa puasanya itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi puasanya itu dilakukan sebagaimana mereka yang sedang melakukan wukuf di Arafah, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, mengeluarkan pernyataan la ilaha illallah, bahwa hanya Tuhan, hanya Allah satu-satunya Tuhan yang pantas dan patut untuk disembah. Puasa yang kita lakukan kemarin di 9 Dzulhijjah itu adalah puasa persis sama yang dilakukan oleh mereka yang wukuf di Arafah. Dalam keadaan puasa itu, ketika nafsu syahwat itu jauh dari diri kita, lebih mudah bagi kita untuk merenung dan berkontemplasi. Kenapa Allah titipkan harta begitu banyak kepada kita, tapi kita masih menjadi orang yang bakhil, masih menjadi orang yang kikir? Bukankah nanti ada penyesalan orang-orang yang dipanggil oleh Allah pulang, kemudian dia mendapati dirinya tidak mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, lalu dia minta dikembalikan oleh Allah ke dunia ini sebentar saja, fa'asaddaqo, supaya aku bisa bersedekah, wa akum minas solihin, supaya aku bisa menjadi orang-orang yang solih. Tapi hari itu terlambat. Ini renungan buat kita yang kemarin puasa Arafah. Allah titipkan banyak harta kekayaan kepada kita, tapi kenapa kita masih menjadi orang yang bakhil? Allah titipkan anak keturunan kepada kita, tapi kenapa kita menjadi ayah yang bisu ketika di rumah? Kita sangat dermawan dengan kata-kata yang baik di luar rumah. Kita banyak dan akrab sekali dengan teman-teman kita, tapi ketika kita pulang, kita tidak pernah menyapa, kita tidak pernah mencium kening anak-anak kita. Kenapa kita tidak pernah menuntun langkahnya masuk ke dalam masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita diam saja ketika pulang? Renungan itu kita renungkan pada saat Yaumal Arafah. Kita merenung, bertanya kepada diri kita, sudah kita membimbing pasangan kita untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kita memang sudah memenuhi tempat tinggal yang mereka inginkan di dunia ini. Kita sudah memenuhi pakaian-pakaian yang mereka inginkan. Tapi itu sebatas kehidupan dunia. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri-diri kalian, wa ahlikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Yaumal Arafah, puasa di hari itu yang kita lakukan, membuang semua nafsu ammarah, membuang semua nafsu lawamah, untuk kita ada ya'udu, kembali kepada Allah. Kurban, Idul Kurban, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ma min yaumin aktsaru min, tiada hari di mana Allah azza wa jalla ayyatiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari lebih banyak daripada hari Arafah, di mana Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Lalu Allah membanggakan mereka di depan para malaikat. Fayaqul, dan Allah berkata, ma arada haula, apa yang mereka inginkan. Allah membanggakan para tetamu, para hujjaj yang berangkat di hari Arafah, meninggalkan negeri-negeri mereka, wukuf di Arafah untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang berpuasa di hari Arafah itu dijanjikan melalui sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam,
dihapuskan dosa kita setahun yang lalu, dan dihapuskan dosa-dosa yang kita lakukan setahun yang akan datang. Maknanya kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tinggal kita, mana 3 jalan ini yang Allah sediakan untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah berhaji atau sedang menunggu dipanggil untuk beribadah haji, atau kita yang memiliki kemampuan tapi belum mendaftar untuk haji, tergeraklah untuk mendekat kepada Allah agar berangkat haji. Kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban tapi belum berkurban, tergeraklah untuk berkurban. Dan semoga kita yang telah berpuasa di hari Arafah kemarin, Allah berikan ketakwaan kepada kita. Bukankah dari 3 ibadah ini, 3-tiganya menjanjikan nilai takwa yang sama? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kepada para tetamu Allah, Allah pesankan wa tazawwadu, berbekallah, dan sebaik bekal adalah takwa. Lalu mereka yang berkurban, Allah mengingatkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi Allah menerima, yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan dari para perkurban tersebut. Bukankah ibadah puasa juga menjanjikan kepada kita la'allakum tattaqun, agar kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Idul Kurban mengajak kita untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam jangka yang lebih jauh lagi, Idul Kurban mengajak kita, mengingatkan kepada kita betul dan pasti bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita semua berharap ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni segala dosa kita. Kita datang menghadap kepada Allah dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan-jalan yang Allah berikan ini sebagai ketakwaan kepada kita semua. Kalaupun kita masih belum bermuhasabah, masih belum ada perasaan dekat kepada Allah, Allah masih siapkan 3 hari tasyrik ke depan. 3 hari tasyrik yang disebut juga dengan hari Muna, hari berharap. Kalau kita masih belum terbersit untuk hadir di rumah-rumah Allah, masih belum ada kepedulian untuk menghadirkan generasi-generasi yang solih dan solihah, masih ada 3 hari diberikan kesempatan oleh Allah. Muna, disitulah kita bertakbir, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap Muna, semoga di hari-hari itu Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka yang masih hidup di antara mereka ya Allah. Dan apabila mereka telah wafat ya Allah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua menyayangi kami ketika kami masih kecil. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan ya Allah kami semua yang hadir di tempat ini, kami semua yang menunaikan salat Idul Adha ini ya Allah, kami semua yang ingin mendekatkan diri kepadamu ya Allah, kalau kami berlumuran dosa ya Allah, jangan Engkau biarkan kami pulang dalam keadaan masih membawa dosa-dosa tersebut. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah. Wala asiran illa yassartah. Kalau ada mereka yang hadir hari ini ya Allah dalam keadaan sulit ya Allah, sulit ekonominya, sulit keluarganya,
sulit usahanya, sulit kehidupan dunianya, sulit urusan agamanya ya Allah. Yassar tahu ya Allah, mudahkan ya Allah, lepaskan ia dari kesulitan-kesulitan itu ya Allah, angkat kesulitan-kesulitan itu ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah, wala asiran illa yassartah, wala maridan illa syafaitah. Kalau ada yang sakit ya Allah, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya lakar ridha wala nassalah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau ada hajat-hajat yang tersembunyi dari tetangga kami, dari saudara kami, dari kerabat kami ya Allah, yang belum ia ucapkan ya Allah, tapi Engkau Maha tahu ya Allah, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan harapannya, selama itu mengantarkan dia untuk semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah, karuniakanlah kepada pasangan-pasangan kami dan anak-anak keturunan kami qurrata a'yun, pandangan yang menyejukkan ya Allah. Jadikanlah ayah-ayah kami pemimpin keluarga yang solih, yang senantiasa menunjukkan jalan kepada hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah ibu-ibu kami madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak keturunan kami ya Allah. Dan jadikanlah anak-anak kami qurrata a'yun li walahum. Dan jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang dihiasi dengan akhlak Quran, anak-anak yang menyejukkan pandangan kami, pandangan tetangga, keluarga dan orang-orang yang beriman kepadamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.